Kepada Ibu Dina kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak atau Mas ya Farid Imam Kholidi ya yang sudah menjadi moderator kegiatan tadabbur ilmi kita pada hari ini. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Abi. Salam kenal Pak Abi. Ini adalah kali pertama saya ketemu dengan Pak Abi. Iya Ibu. Bahwa ya kandidat dokter. Amin. Mudah-mudahan segera sidang terbuka ya Pak Abi. Amin. Segera menuju ke profesor. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Ya. Dan juga para moderator. Kemudian juga ada Bapak Wakil Sekretaris Divisi Pusat IBKPI ya. Dan kemudian ada juga di sini yang hadir adalah para guru besar, Profesor Amirah Diniati MPD. Selamat siang Ibu Prof. Kemudian mahasiswa praktisi, kemudian ada juga Prof Ali Murtada yang ikut hadir juga di sini dari Wali Songo ya, Universitas Wali Songo. Para praktisi, mungkin guru-guru BK di Indonesia yang berada di madrasah ataupun di sekolah-sekolah ya, dan para mahasiswa BKPI, dan mungkin juga ada juga yang bergabung dari Baik, mohon maaf tadi saya ada sedikit agenda kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga baru bisa bergabung, sehingga untuk termen yang ini rasanya saya akan sedikit menguatkan saja dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Abi ya. Itu luar biasa sekali, sangat komprehensif sekali, sampai ada roadmap, sampai ada penelitian mendatang apa yang harus dilakukan. Jadi saya berpikir ini adalah kandidat Menteri Pendidikan ya ini nanti menengah dasar nanti ya. Pak Abi. Amin ya Rabbal alamin ya Pak Abi. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi tadi Pak Abi sudah menjelaskan secara strategi konseling digital ya, kemudian bagaimana efektivitasnya, faktornya apa saja, kemudian kemungkinan kedepannya dan apa saja yang bisa kita lakukan terkait untuk mengembangkan konseling digital kita gitu ya. Jadi materi pada hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan konseptualnya ya, sekedar untuk menguatkan ya wawasan, pengetahuan ya, agar kita lebih termotivasi lagi untuk melakukan kegiatan konseling via digital seperti ini ya. Pertama-tama saya mengutip dari Al-Qur'an ya, dari Al-Qur'an bahwasanya innallaha la yaghfiru Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ya. Jadi kita sebagai praktisi, sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai guru ya, bimbingan dan konseling, kita memang harus eksis ya terhadap perubahan zaman ya, sehingga kita harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan pola perkembangan zaman itu. Karena memang keeksistensian kita itu dipengaruhi oleh usaha kita sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian dari hadis juga bahwasanya hadis riwayat Muslim itu mengungkapkan bahwasanya sesungguhnya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, sehingga dengan urusan dunia ini umat Islam diberikan kebebasan untuk berpikir, berinovasi, dan mengikuti perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini adalah pola pikir kita yang mendasari ya, bahwasanya kita memang harus berubah, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti itu. Dan kita tidak melupakan juga hal-hal nilai-nilai Islam sehingga tidak bertentangan dengan syariat seperti itu. Nah, secara konseptual tadi sudah banyak ya disinggung oleh Pak Abi bahwasanya yang namanya konseling digital interaktif itu adalah merupakan pendekatan modern ya, yang memanfaatkan teknologi
ya untuk memfasilitasi komunikasi antara konselor dengan klien. Jadi metode ini menggabungkan berbagai alat platform digital yang mungkin kita menggunakan konferensi video, kemudian aplikasi obrolan dan sumber daya daring untuk memberikan dukungan kesehatan mental seperti itu. Jadi Nicola Davis 2019 dalam bukunya Using Digital Technology in the Counseling Profession, ya. Jadi ini bisa mencakup penggunaan aplikasi ponsel pintar atau tablet, ya. Kemudian kita bisa berkomunikasi melalui email, ya, yang masih kita pakai sampai saat ini, ya. Kemudian informasi dari situs web profesional dan sumber daya daring. Kemudian ada penggunaan alat pengiriman pesan, ya, mungkin bisa WhatsApp, ya, bisa Telegram, bisa pesan, ya, mungkin untuk generasi-generasi baby booming, ya, itu mungkin masih menggunakan pesan, ya. Kalau yang sekarang Gen Z, Gen Alpha mungkin sudah pakai Telegram, ya. Itu menyesuaikan dengan generasinya. Kemudian penggunaan konferensi video seperti kita, ya, Zoom meeting, ya, kemudian Google Meet, ya, mungkin ada aplikasi-aplikasi video konferensi lainnya. Kemudian ada platform terapi daring, ya, yang sering digunakan oleh para terapis, psikolog, ya, untuk membantu kesehatan mental kliennya. Kemudian penyimpanan awan untuk catatan klien atau informasi praktik. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang bisa yang mencakup kegiatan konseling digital, ya, seperti itu. Kalau tadi Pak Abi, ya, kalau kita di Indonesia ini kita fokus kepada bimbingan dan konseling, ya. Kalau di luar itu mereka sepertinya bimbingannya tidak terlalu dikemukakan, ya, tadi, ya. Jadi mereka lebih fokus kepada konseling digital. Nah, kalau kita di Indonesia memahami bahwasanya bimbingan dan konseling, bimbingan itu adalah lebih kepada wilayah preventif, nah, kepada konseling benar pada wilayah kuratif, seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa menyesuaikan bagaimana bentuk kegiatan atau layanan via digital untuk kegiatan-kegiatan bimbingan dan untuk kegiatan-kegiatan konseling, seperti itu. Nah, ini ada beberapa gambarnya, ya. Jadi memang kita bisa menggunakan berbagai macam platform media, ya, platform digital untuk kegiatan konseling digital kita, ya. Nah, jadi sebenarnya selain dengan konseling ini juga kan ada upaya bisa menggunakan platform untuk memahami kondisi klien, ya. Nah, jadi kalau dalam bimbingan dan konseling itu yang saya lihat aplikasinya ini adalah di Aku Pintar, ya. Di website Aku Pintar, ya, di sana ada bagian dari tes diagnosis non kognitif, ya. Jadi ini bagian dari bimbingan dan konseling yang bisa digunakan, ya, untuk melihat kondisi klien kita, ya. Jadi bisa tes minat, tes bakat, di sana ada tes pribadian, gitu, ya. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan bimbingan kita, ya, sehingga kita mendapatkan data-data, ya, terkait dengan subjek layanan kita sehingga mengarahkan seperti apa bentuk dan materi kegiatan bimbingan kita, seperti itu, ya. Nah, jadi memang secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah pernah menggunakan konseling digital dalam proses layanan bimbingan dan konseling ini. Nah, jadi memang tadi Pak Abi sudah menyinggung bagaimana keuntungan kemudian keterbatasan dari konseling digital ini. Jadi memang konseling digital itu hadir karena memang memudahkan aksesnya, ya. Jadi tidak harus datang menemui konselor secara konvensional yang seperti biasanya itu. Jadi kita bisa
orang yang jauh, orang yang tidak bisa menemui konselor, mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan ya mungkin bisa sakit fisik atau bisa sakit psikologis, itu kan bisa mengakses layanan konseling. Jadi kemudahan akses yang didapat. Kemudian fleksibel, ya, fleksibel kapan di mana saja ya bisa digunakan. Dan apa namanya? Dan saat ini komunikasi digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa kita tinggalkan seperti itu. Ya, apalagi nanti subjek layanan kita itu adalah digital natif ya, Gen Z, Gen Alpha yang baru lahir aja udah megang smartphone, ya, sehingga memang apa namanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar asli ya, penduduk aslinya digital gitu, digital natif ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Nah, kemudian konseling digital ini merupakan bentuk dari fasilitas pendukung kita dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling seperti itu. Jadi beberapa kendala ya yang harus kita pikirkan saat menggunakan konseling digital ini ya, seperti tadi Pak Aldi menjelaskan adanya resiko privasi dan kerahasiaan ya. Jadi gimana di saat kita pakai WhatsApp ya, kita harus menjaga kerahasiaan, jangan di screenshot, jangan di forward ke siapapun juga gitu ya. Nah, jadi dan kita kadang tidak tahu, mungkin kita apa namanya HP-nya terjual ke orang lain, kemudian data klien kita terbaca oleh orang yang menjual atau yang membeli HP kita itu gitu. Nah, jadi ini harus kita pertimbangkan untuk faktor risiko privasi dan kerahasiaannya. Kemudian kendala teknis ya, jadi tidak semua klien, tidak semua kondisi wilayah itu mendukung untuk teknis ini. Ya, mungkin sinyal, kemudian keterbatasan alat, fasilitas pendukung untuk komunikasi atau konseling digital ini. Kemudian kendala lainnya itu seperti yang tadi disinggung oleh Pak Abi, ini adalah minimnya komunikasi nonverbal ya. Nah, sehingga padahal kalau kita belajar komunikasi antar pribadi ya, komunikasi nonverbal itu 80% memberikan informasi ya dibanding dengan komunikasi verbal. Nah, sehingga kita akan kewalahan, kita akan kesulitan untuk memahami secara komprehensif terkait dengan permasalahan atau kondisi klien kita. Nah, jadi ini yang sangat menjadi faktor kendala untuk pelaksanaan konseling digital. Kemudian tidak bisa juga berlaku untuk semua klien, ya, klien baby booming, ya, kemudian klien milenial yang masih gagap-gagap teknologi, dia pingin teknologi tapi masih gagap-gagap, ya, kemudian Gen Z, ya, Gen Z dan Gen Alpha, ya, itu mungkin akan berbeda-beda untuk menggunakan konseling digital ini. Kemudian minimnya keterlibatan langsung, seperti tadi yang kata Pak Aldi ya, ada sinkron, ada model asinkron, ada model asinkron, ya. Jadi kalau yang asinkron ini kita menunggu waktu ya, tidak langsung jadinya. Jadi ada jeda. Ya, sehingga kita tidak bisa memberikan pemahaman secara langsung, memberikan respon secara langsung, ya, sehingga kadang kalau via email ya, via email itu bentuk yang asinkronnya, ya, jadi WhatsApp juga mungkin ya, kadang kita tertindih oleh pesan-pesan yang lainnya, padahal di bawah itu ada klien kita dalam kondisi krisis ya, ingin konseling, tapi karena kita tidak fokus ke WhatsApp kita sehingga tertindih dengan pesan-pesan yang lain. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting kita pahami terkait dengan kendala konseling digital. Ya, kemudian ini maaf ini salah ketik ya. Kurang cocok untuk situasi krisis ya, kata beberapa ahli itu mengatakan kita karena mungkin keterlibatan langsung, komunikasi nonverbal juga kurang gitu ya. Nah, jadi untuk hal-hal yang krisis ya, pingin bunuh diri, depresi yang berat, itu mungkin agak kesusahan kita menggunakan konseling digital ini untuk membantu klien kita ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita memahami kenapa digital counseling ini sangat perlu kita kembangkan untuk subjek layanan kita pada saat ini ya. Jadi
ini adalah bentuk dari perubahan perilaku Gen Z dan Gen Alpha dalam mengakses layanan psikologis. Jadi berdasarkan Gen Z Report 2024 itu, jadi Gen Z ini secara aktif mencari bantuan dari berbagai pengalamannya di platform media sosial untuk berkontribusi, ya, sehingga berkurangnya stigma kesehatan mental. Jadi Gen Z ini sangat sering sekali sangat digitalisasi ini bagi kehidupannya, termasuk saat mereka mendapatkan stigma kesehatan mental, ya. Jadi rasa cemas, ya, kemudian depresi, stres, gitu, ya. Nah, ini sangat membuat mereka kewalahan menghadapi kehidupan, sehingga dengan digitalisasi itu mereka mengakses media-media sosial, kemudian situs-situs sosial yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan kesehatan mental yang baik, seperti itu, ya. Nah, jadi Gen Z ini walaupun media sosial itu membuat pengaruh yang negatif, tapi ada juga dampak positifnya, ya, sehingga mereka sangat senang sekali untuk mendapatkan akses kesehatan mental secara online atau digital, ya. Nah, kemudian kita sedang menghadapi para subjek layanan digital natif seperti yang tadi saya bilang, ya. Kemudian pengaruh media sosial, ya, mencari dukungan dari media sosial, kemudian tingginya tingkat stresor, ya, tingkat stresor Gen Z sama Gen Alpha saat ini memang sangat tinggi sekali, ya, karena mungkin keterbatasan mereka mendapatkan layanan-layanan kesehatan mental, termasuk juga mungkin keterbatasan mereka mendapatkan layanan-layanan Islami, ya, karena itu menjadi bagian juga yang memicu tingginya stresor di kalangan Gen Z dan Gen Alpha, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai praktisi di madrasah, ya, kemudian juga mungkin kita adalah orang-orang Muslim yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan generasi Muslim. Jadi urgensi digital dalam konseling ini bagi generasi Muslim ini, ya, integrasi digital dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita tidak melupakan atau kita tidak membiarkan begitu saja perkembangan zaman, ya, sehingga kita menyesuaikan diri untuk generasi ini, ya. Kemudian kita harus mempromosikan kesehatan mental ini dengan berbagai macam cara, termasuk dengan media digital ini, ya, sehingga mudah diakses oleh semua generasi-generasi Muslim kita. Kemudian urgensinya lagi adalah kita mampu memperkuat keagamaan, identitas keagamaan, ya. Jadi dengan harapan di saat seseorang itu memiliki religius yang baik, spiritual yang baik, gitu, ya, itu identitas keagamaannya juga tinggi, ya, tinggi baik, sehingga di saat dia menghadapi berbagai stresor, tekanan-tekanan, itu bisa dihadapi dengan baik, seperti itu. Kemudian ya, ini manfaat konseling digital bagi pendidikan Islam, ya, ini adalah membantu pengembangan secara holistik, jadi bukan hanya akademis, bukan hanya emosional, tapi juga spiritualnya kita kembangkan, ya, dan itu juga berbasis nilai-nilai Islam. Kemudian aksesibilitas dan kenyamanan yang didapatkan dengan konseling digital, kemudian kita juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kemudian melayani digital natif, dan mencegah serta mengurangi krisis kesehatan mental. Tadi sudah disinggung terkait dengan tantangannya dan sudah ada solusi-solusinya yang diberikan oleh Pak Abi, dan itu semuanya sangat komprehensif disampaikan oleh beliau. Nah, jadi tadi Pak Abi menjelaskan terkait dengan roadmap, ya, konseling digital,
Jadi ada ke depan ini ya, ini adalah combine beberapa yang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam media digital, kemudian juga berbagai kegiatan pelayanan itu ya. Sehingga ada namanya hybrid counseling ya, hybrid counseling. Jadi ini merupakan bentuk inovatif dalam konseling digital yang interaktif. Nah, ini ada beberapa konsep mungkin terkait dengan hybrid counseling. Jadi konseling ini menggunakan menggabungkan konseling tatap muka dan online, dan ini merupakan inovasi baru di bidang bimbingan dan konseling. Ini saya kutip dari Zamroni Gunanto et al. 2024. Kemudian model ini memanfaatkan keuntungan dari kedua pendekatan, yaitu yang memberikan aksesibilitas yang lebih besar dan kedalaman emosional yang lebih besar daripada konseling tatap muka sendiri gitu ya. Kemudian pendekatan hybrid counseling menggabungkan sesi tatap muka offline dan virtual online untuk memberikan layanan yang lebih adaptif, fleksibel, dan efektif bagi klien. Kemudian model ini muncul sebagai tanggapan terhadap kemajuan teknologi dan tuntutan generasi digital yang lebih terbiasa komunikasi secara online, tetapi masih membutuhkan interaksi langsung untuk membangun ikatan emosional yang kuat. Nah, jadi peserta mendapatkan manfaat dari kedua metode, yaitu kehangatan interaksi langsung dalam sesi offline dan kenyamanan serta aksesibilitas melalui sesi online-nya. Jadi mungkin implikasi dari hybrid counseling ini nanti Bapak Ibu di saat mendapatkan klien-klien itu sepertinya langkah pertama itu lebih bagusnya adalah komunikasi langsung ya. Jadi mungkin bisa bertemu secara tatap muka terlebih dahulu untuk membangun keeratan emosional, kepercayaan yang tinggi antara konselor dengan klien. Nanti baru sesi berikutnya adalah jika konseling itu masih membutuhkan waktu dan penanganan yang lebih lama, mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi online ya. Mungkin bisa dengan menggunakan video-video animasi ya. Kemudian konten-konten online yang membangun kesehatan mental, kemudian terapi-terapi yang bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja gitu ya. Misalnya relaksasi online gitu ya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi relaksasi yang bisa digunakan, yang mungkin kita untuk yang Islam ini mungkin terapi sufistiknya berbasis online gitu ya. Saya belum menemukan ini Pak Abi yang terapi sufistik berbasis online ya. Jadi maunya ada, tinggal diklik aja gimana kita zikir, gimana kita menenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam seperti apa. Nah, ini mungkin adalah untuk membuka peluang penelitian berikutnya sehingga memang pelayanan konseling kita di Indonesia ini eksis dan menyesuaikan diri dengan keadaan zaman dan tidak melupakan syariat Islam seperti itu. Ya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, sekedar menguatkan. Terima kasih banyak Pak Abi Faiza Rahman ya Prabawa yang sudah banyak sekali tadi membahas terkait dengan strategi-strategi efektif agar kita semuanya bisa melaksanakan konseling digital interaktif ya, kemudian termotivasi juga selalu untuk mengembangkan terkait dengan konseling tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya ya, moderator, mengingat waktu semakin siang ya dalam kondisi puasa, jangan-jangan ini nggak tahu ya, anonim ini Pak Abi. Namanya ada cuman nggak online. Iya Itu Ibu. juga kendala ya. Betul. Baik, ya. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan keberkahan, menambahkan wawasan ya, dan semuanya lebih bersemangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dina Haja Ristianti yang telah menyampaikan materinya. Ini lebih ke filsafat konseling digitalnya mungkin. Ya, lebih ke filsafat. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, karena di kolom chat juga kosong, di kolom Q&A juga kosong, mungkin kami berikan kesempatan secara langsung apabila ada yang ingin mengajak berdiskusi ke Pak Abi atau ke Ibu Dina.
Oh ya, untuk presensi tadi sudah disiapkan oleh Pak Sekjen. Mungkin beberapa saat lagi akan di-share untuk link presensinya. Jadi kita tunggu bersama ya. Bagi yang bertanya di kolom chat maupun kolom Q&A berkaitan dengan presensinya. Kita tunggu saja. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan kepada Pak Abi atau Ibu Dina? Kami persilahkan.